Semuanya shalom. Haleluya. Dan saya mau menyapa saudara-saudara kita yang ada di Papua. Haleluya, shalom. Sulawesi, Kalimantan, Kupang, Riau, Sibolga, Lampung, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Salatiga. Haleluya. Semuanya shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya teringat waktu pas pertama kali kita melakukan ibadah live streaming. Ada perasaan terharu waktu itu. Sehingga rasanya berat banget. Berat sekali untuk melakukan ibadah seperti ini. Tapi percaya satu hal, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan kuasa Tuhan selalu ada sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bukan berarti membuat kita lemah dalam keadaan seperti ini. Tapi semakin membuat kita kuat. Amin. Haleluya. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bagaimanapun keadaannya, percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan hari ini melihat setiap kita. Saya mau ajak kita untuk mengangkat tangan lebih tinggi. Kita siapkan hati kita. Kita rasakan lawatan Tuhan mengalir pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Engkau Yesus. Dalam keadaan kami Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesus. Kau lihat Tuhan. Oh Yesus. Kami rasakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Mengalir Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah Yang besar, ajaib dan mulia. Amin Yesus. Kau Yesus Haleluya yang Tuhan. selalu membuatku terpesona. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak Ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak. Ku agungkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Segala pujian hanya untuk Engkau Tuhan. Segala pujian hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Syukur hanya bagi Tuhan. Syukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati, merayakan bersama pencurahan Roh Kudus-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya Engkau yang layak diagungkan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa. Bila Roh Kudus bekerja di atas seluruh umat Tuhan dimanapun berada, yang saat ini mendengarkan live streaming ini Tuhan, Kau berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun di dalam keterbatasan saat yang ada ini Tuhan, bila mereka semua, kami semua boleh merasakan hadirat Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus hari ini ya Bapa. Terus bekerja ya Roh Kudus, terus berbicara kepada kami ya Allah. Hingga kami boleh melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengagungkan Engkau ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah ya Allah, berkatilah segala rangkaian dari awal hingga akhirnya ibadah pencurahan Roh Kudus hari ini. Terus bekerja ya Allah, dan terus berkarya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dibesarkanlah nama-Mu, dijunjunglah setinggi-tingginya nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami puja dan kami agungkan. Bahwa pertolongan itu datangnya dari pihak Tuhan saja, yang telah menciptakan langit dan bumi serta sekalian isi dan alamnya, dan yang senantiasa setia kepada pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita semuanya berkat damai sejahtera, sukacita dan penghiburan, kekuatan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama, di atas segala nama itu nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita dengarkan kesaksian dari Bapak Kustianto, majelis gereja kita yang saat ini jadi abdi negara dan ikut berperang menjaga ketertiban
berkaitan dengan COVID-19 ini. Mari kita dengarkan kesaksiannya yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Perkenalkan, nama saya Kusdianto. Saya sehari-hari bekerja sebagai ASN dan saat ini saya dipercaya mengampu di jabatan di salah satu organisasi pemerintah, yaitu Satpol PP. Jika kita mengalami bersama saat ini bagaimana virus corona ini melanda di berbagai negara, bahkan di Indonesia Salatiga pun saat ini juga penderita semakin banyak. Di dalam pelaksanaan tugas kami ini sangat erat sekali ya, di dalam penanganan sebagai garda terdepan, di dalam memberikan himbauan, di dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan tentunya ini memberikan satu beban juga, dan juga ada satu rasa takut seperti itu apabila nanti bisa tertular. Jika berbicara soal ketakutan, sebenarnya saya sudah mengalami kecemasan, ketakutan itu sejak bulan Maret. Bagaimana saya pertama waktu itu ditugaskan untuk mengikuti diklat penyidik di satu lembaga pendidikan Polri di Megamendung. Awalnya bulan Februari tidak ada masalah, tapi mendekati bulan Maret, minggu pertama kedua, sana sudah mulai virus corona ini masuk di Indonesia dan banyak korban yang terjangkit dan bahkan sampai meninggal. Dan itu pun mulai memberikan satu kecemasan. Terlebih waktu itu mendengar kabar berita dari teman saya yang juga dari DKI, itu korban banyak sekali. Bahkan penularan itu lewat transportasi juga. Sehingga pada saat akan pulang, karena kegiatan ini, pendidikan ini diajukan dan akan dilakukan penutupan, kecemasan itu timbul. Dan di saat itulah saya berdoa kepada Tuhan, karena virus ini diinformasikan begitu cepat menular, sehingga saya khawatir apabila nanti saya pulang dari Bogor, ya waktu itu adalah zona merah, pulang ke Salatiga dan akan membawa virus ini. Itu merupakan satu kecemasan bagi saya sendiri, sehingga saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong dalam situasi ini sehingga saya bisa pulang dengan selamat, tidak membawa virus itu dari Bogor ini. Dan itu saya bawa kepada Tuhan. Saya teringat waktu itu sekitar jam 7 saya berdoa pada Tuhan, memohon pimpinan, mohon Tuhan itu menyertai pada saat nanti selesai pendidikan itu. Dan di dalam saat doa itu pun saya mengalami satu ketenangan, bagaimana Tuhan memberikan ketenangan yang saat itu kecemasan begitu dalam diri saya, ketakutan akan virus ini kalau nanti tertular dan lain sebagainya, bahkan nanti bisa menjadi pembawa virus itu menjadi satu ketenangan dalam hidup saya. Ada satu kenyamanan dan saya merasa ini adalah satu jawaban Tuhan bahwa nanti saya pun juga akan selamat dan pulang ke Salatiga dengan tidak membawa virus itu. Dan puji Tuhan itu pun terjadi ya. Setelah walaupun pulang saya menjadi statusnya jadi ODP, orang dalam pemantauan, tapi saya dinyatakan tetap sehat, tidak terjangkit akan virus itu. Tapi setelah saya menjalankan tugas kembali, banyak persoalan di sana, ya, harus memimpin teman-teman kami untuk bisa melakukan sosialisasi dan juga memberikan himbauan-himbauan, dan bagaimana rekan-rekan kami ini mengalami ketakutan, ya. Mengalami ketakutan apabila nanti tertular
tertular akan virus COVID-19 ini. Itu menjadi satu beban saya sebagai seorang ya pimpinan di situ untuk memberikan satu penyemangat, memberikan satu memberikan satu motivasi ya, agar mereka tidak takut. Karena ketakutan itulah sendiri sebabnya yang akan menyebabkan diri kita menjadi lemah. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi waktu kami Satpol PP sebagai garda terdepan untuk memberikan sosialisasi, membubarkan kerumunan massa itu menjadi beban tersendiri. Dan itu menjadi juga ketakutan, tapi puji Tuhan saya boleh memberikan kekuatan kepada teman-teman saya. Bahkan di dalam pelaksanakan tugas ini pun beberapa waktu lalu saya sempat dinyatakan menjadi OTG. Karena apa? Ya karena saya pernah rapat di dalam penentuan langkah-langkah Pemkot ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Ternyata di dalam satu rapat itu ada salah satu pejabat juga terkena COVID ini, sehingga saya diharuskan rapid test 2 kali. Tapi puji Tuhan, terakhir hari Sabtu kemarin saya dirapid ke yang kedua kali dan negatif. Dan saya yakin itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan satu pemeliharaan. Tuhan memberkati saya karena saya sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari Bapak Ibu Saudara semua, kita senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Walaupun situasi mungkin sangat berat, tapi yakinlah barang siapa yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Seperti dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan kita, dan kita tidak akan pernah kekurangan. Saya yakin itu, dan itu yang saya pegang. Dan itu pun boleh saya rasakan dalam kehidupan ini. Saya boleh melaksanakan tugas dengan tidak takut dan tidak gentar, walaupun tugas itu berat dari pagi, siang, bahkan malam. Jadi itu harus saya keluar dan juga mengajak teman-teman dalam melakukan sosialisasi sampai saat ini pun, dan nanti pun juga kami akan melakukan itu. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap dengan apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya saksikan ini menjadi kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun. Percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sangat baik. Terima kasih, biarlah kesaksian ini menjadi satu penambah keyakinan iman kita semua untuk senantiasa mengiringi Tuhan Yesus sampai akhir hayat kita. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom GPII se-Indonesia. Puji nama Tuhan, kita patut mengucap syukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk bersama-sama menikmati, untuk memperingati hari-hari, detik-detik pencurahan Roh Kudus. Yang tidak semua gereja merayakan, tetapi sebagai gereja Pantai Kosta, kita patut berbangga dan mengucap syukur bahwa kita masih termasuk di dalam bagian yang memperingati bagaimana Roh Kudus dicurahkan untuk umat pilihannya. Nah, pada saat malam hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara dan saya sama-sama belajar. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya pasal yang ke-48. Nah, kita akan memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. Dan saya percaya saudara-saudara sudah menemukannya, terlebih yang memakaikan gadget ya, pakai Alkitab elektronik, nyarinya lebih cepat begitu ya. Tapi saya juga saya juga yakin sudah di rumah, ambil Alkitab saudara, membuka bersama dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-19. Saya akan bacakan untuk kita sekalian.
Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-16 sampai dengan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami berseru kepadamu, kiranya Tuhan curahkan kepada kami sekalian hikmat dan kebijaksanaan. Sucikan dan kuduskan kami semua ya Allah, agar kami layak untuk mendengarkan pemaparan isi hatimu melalui firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, urapi kami semua, dimanapun kami berada, Roh Kudus bekerja. Dan untuk hamba-Mu ini ya Allah, sucikan, layakkan, agar sore hari ini Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan maksimal, sehingga hamba-Mu ini benar-benar Engkau pakai untuk menjadi penyambung lidah-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, suara-Mu, untuk seluruh segenap jemaat yang mendengarkan dan merindukan firman-Mu. Terlebih dalam hari-hari yang ada saat ini ya Bapa, bila Roh Kudus melalui firman-Mu Engkau kuatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada sesuatu yang tidak mudah ditemukan, tidak mudah juga untuk didapatkan, apalagi walaupun seberapa banyak materi yang kita punya, kita tidak bisa untuk membelinya. Dalam situasi saat seperti ini, yaitu kalau kita berbicara mengenai damai sejahtera. Damai sejahtera hari-hari akhir-akhir ini, semenjak pandemi ini terus berjalan sampai detik ini, yang namanya damai sejahtera seolah-olah itu sulit untuk dirasakan, sulit muncul dari dalam diri hati ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita perhatikan di mana-mana sudah mulai rasa cemas ada, rasa khawatir ada. Mungkin ada sebagian dari kita yang mulai tertekan dengan kondisi seperti ini. Mengumpulkan berkat Tuhan, pekerjaan tidak semudah seperti pada waktu-waktu sebelum pandemi. Dan kalau kita tidak berhati-hati, situasi seperti ini bisa menghilangkan damai sejahtera di dalam diri kita. Kalau kita tidak berhati-hati dengan situasi seperti ini, kita akan bisa jatuh ke dalam dosa kompromi mengenai kebenaran dalam kehidupan ini. Sesuatu yang salah bisa kita benarkan, sesuatu yang benar bisa kita salahkan. Karena hanya untuk bisa melanjutkan kehidupan yang damai sejahtera. Ini sesuatu yang sangat sulit mungkin dirasakan oleh sebagian banyak orang hari-hari ini, saudara. Tapi pada malam hari ini saya ingin mengajak kita sekalian belajar dari Yesaya pasal 48 ini, saudara. Sebuah kitab yang menarik,
Kalau kita lihat Yesaya yang terdiri dari 66 kitab ini, pasal ini ya, 66 pasal ini dibagi menjadi 2 bagian, saudara. Nah, yang pertama di dalam pasal yang pertama sampai 39 dan yang kedua adalah bagian kedua pasal 40 sampai 66. Dan kitab Yesaya sendiri ditulis oleh Yesaya sendiri yang memiliki arti adalah Yahweh adalah keselamatan. Jadi dapat kita lihat dari sini sebetulnya seluruh isi dari kitab Yesaya ini kita akan berbicara mengenai bagaimana penyelamatan Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia, umat pilihannya dari segala macam tekanan, belenggu yang akan dihadapi, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dan mengapa saya mengajak kita membaca dalam pasal yang ke-48 ini, saudara. Pasal ke-48 ini ada di bagian kedua dari 66 kitab ini, saudara. Dan pasal 48 ini merupakan pasal penutup dari bagian pertama di kelompok kedua kitab Yesaya ini, saudara. Dan bagian pertama dalam kitab Yesaya di kelompok 2 ini, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-40, saudara, di situ kita akan menemukan bahwa pasal 40 dan 48 merupakan bagian dengan tema besar keselamatan untuk bangsa di dalam pembuangan. Ada nubuatan daripada Allah untuk umat Israel yang akan mengalami situasi yang tidak enak dalam kehidupan mereka, yaitu menjadi bangsa buangan. Menjadi bangsa buangan. Menjadi bangsa yang akan ditindas oleh bangsa lain. Situasi yang tidak enak, situasi yang tidak nyaman. Tetapi dalam melalui Yesaya, ini Tuhan berfirman, berjanji bahwa akan ada keselamatan untuk bangsa di dalam pembuangan. Saudara, dan pasal 48 jadi penutup bagian pertama di kelompok kedua ini, saudara. Seperti saya sampaikan, dengan tema keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Peristiwa jatuhnya bangsa Israel yang menjadi tawanan Babelonia itu menjadi sebuah nubuatan yang sudah dikabarkan sejak lama, saudara. Allah sudah berkali-kali berfirman melalui nabinya, melalui hamba-hambanya, bahwa bangsa Israel satu saat nanti akan menjadi bangsa buangan ketika mereka mulai meninggalkan Allah. Ketika mereka mulai mengkhianati Yahweh, saat itulah perlahan tapi pasti bangsa Israel akan menjadi bangsa buangan. Nah, di dalam pasal yang ke-48 Yesaya ini, saudara-saudara, kita bisa melihat paling tidak ada beberapa bagian yang ingin Tuhan tunjukkan kepada saudara dan saya melalui Yesaya 48 ini. Di dalam pasal yang ke-48 ini, di sini Allah ingin memperingatkan kepada bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang berkepala batu, bangsa yang telah mengkhianati kasih setia Tuhan. Sejak di dalam ayat yang pertama, Allah ini berfirman melalui Yesaya, dengarlah. Dengarlah, dengarlah, dengarkanlah. Paling tidak saya catat di dalam satu pasal ini dituliskan ada 3 kali Allah mengucapkan dengarlah. Dan 1 kali Allah mengatakan dengarkanlah. Berarti ini merupakan sebuah himbauan, ajakan serius untuk bangsa Israel. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan. Nah, saudara bisa perhatikan sini. Pasal 48, bagian yang pertama, ayat yang pertama, di sini Tuhan berfirman, dengarkanlah firman ini hai kaum keturunan Yakub yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan.
dan mengakui Allah Israel. Nah, bagian selanjutnya sudah temukan situ, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Situasi yang tidak enak. Bagaimana sih kalau kita ketemu dengan orang-orang yang modelnya seperti ini begitu ya? Di depan kita, wah sikapnya baik begitu ya. Di depan kita seolah-olah sepertinya menaruhan hormat. Tetapi ternyata di dalam hatinya bukan dengan kesungguhan, saudara. Dan ini jugalah yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Keturunan Yakub pada waktu itu. Keturunan Yehuda pada waktu itu. Yang walaupun mereka bersumpah demi nama Tuhan, yang walaupun dia mengakui Allah Israel, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Di bibir dia mengakui Yahweh adalah penguasanya. Di bibir mereka waktu itu mengakui Allah Israel adalah Allah yang luar biasa. Tetapi di hati mereka tertuju kepada patung-patung tuangan, berhala-berhala dari bangsa-bangsa lain. Walaupun mereka sepertinya mengucapkan nama Tuhan dan bersumpah demi nama Tuhan, tetapi hati mereka condongnya kepada berhala-berhala bangsa lain. Oleh sebab itu di dalam ayat yang keempat, di situ Allah berfirman, oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Sehingga melalui ini Allah ingin mengajak bangsa Israel, menyadarkan bangsa Israel bagaimana kondisi mereka sesungguhnya. Dan inilah yang membuat bangsa Israel jauh dari damai sejahtera kehidupan mereka. Dan ini yang membuat bangsa Israel akhirnya harus jatuh menjadi bangsa tawanan. Dan ini yang membuat bangsa Israel hidupnya semakin jauh dari kebenaran. Di sini saudara-saudara akan bisa melihat ayat yang kelima. Maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Di sini Allah mulai mengawali terlebih dahulu, saudara. Memperingatkan kepada bangsa Israel, engkau akan menjadi bangsa tawanan, tapi engkau akan aku bebaskan. Tapi supaya engkau tidak mengira yang membebaskan adalah patung tuanganmu, supaya engkau tidak mengira bahwa yang membuat engkau menjadi tawanan adalah patung berhalamu, maka diberitahu terlebih dahulu oleh Allah. Makanya Allah mengingatkan. Karena Allah menyadari betapa keras kepalanya bangsa Israel ini, yang sulit mengakui dan menyembah Yahweh, Allah yang mereka sembah itu, ya Allah yang mereka akui itu, yang secara bibir mereka akui, tapi sayang hati mereka tertuju kepada patung pahatan, patung berhala, sehingga mereka semua mengkaitkannya dengan patung-patung itu, saudara. Sehingga ini Allah memperingatkan kepada bangsa Israel, supaya jangan sampai nanti kalau engkau sudah bebas, dibebaskan, ditebus dari bangsa tawanan, jangan mengira bahwa itu karena patung buatanmu. Jangan mengira itu karena berhalamu. Berapa banyak orang-orang di dalam gereja yang mengatakan, yang berpendapat, yang berpikir bahwa kalau aku bisa bertahan sampai saat ini, itu karena doaku. Loh, betul. Itu bisa jadi karena doa kita, saudara. Tapi yang lebih daripada itu, Tuhan ingin menjelaskan sebetulnya mengapa saudara dan saya masih bisa melalui hari-hari yang sulit ini dengan baik. Mengapa saudara dan saya masih bisa melalui hari-hari yang berat seperti ini dengan baik.
Kita bisa melalui dengan baik kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, saudara, ya, ayat yang ke-9. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Jadi, saudara, perlu kita ingat, kalau sampai pada detik ini saudara dan saya masih bisa bertahan walaupun dalam situasi yang paling berat sekalipun, itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Kita perlu memang harus mengusahakan doa, puasa, memohon, berdoa, berharap. Oke. Dan Tuhan akan jawab itu. Mengapa Tuhan jawab? Mengapa Tuhan mampukan kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kita sudah memberi perpuluhan yang paling besar. Bukan karena kita menjadi penyumbang gereja yang paling besar. Bukan karena kita menjadi orang yang paling berkorban untuk gereja. Bukan. Kalau kita masih bertahan sampai saat ini, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan ini yang Tuhan ingin ingatkan. Kalau Tuhan Allah menyelamatkan saudara dan saya, itu semua karena demi namanya. Demi kemasyuran namanya. Jadi tidak ada hak sedikit pun kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak ada hak sedikit pun kita mengatakan, ini loh, perusahaanku, bisnisku masih settle, walaupun dunia ini seperti ini, aku masih bisa bertahan. Karena aku rajin memberi perpuluhan, karena aku rajin memberi persembahan yang paling besar. Enggak. Kalau kita bertahan, itu enggak lebih dari belas kasihan Tuhan. Mengapa saya katakan seperti ini, saudara? Karena di luaran sana, mulai banyak pengajaran-pengajaran yang sedikit melenceng dari firman Tuhan. Di luar sana ada banyak beredar pengajaran-pengajaran yang jauh dari firman Tuhan. Baru beberapa minggu yang lalu saya melihat ada cuplikan sebuah video seorang pendeta wanita yang memberikan kesaksian tentang jemaatnya. Di tengah situasi COVID seperti ini, jemaat saya mendengar suara Tuhan untuk memberikan tidak lagi 1/10, tapi 20, 1/20 diberikan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, berkatnya mengalir, berkatnya melimpah, dia dicukupkan semuanya. Saya bisa bayangkan. Pengajaran seperti ini mulai merebak banyak di gereja-gereja. Sehingga dengan kata lain ingin mengajarkan, ini loh, kalau engkau mau diberkati, kasih ke gereja, tidak cuma 1/10, tapi 20% dari penghasilanmu. Kalau engkau mau tetap rajin, mendapatkan berkat materi dari Tuhan, berkorban, tabur untuk gerejamu. Dalam situasi seperti ini, tega sekali jemaat Tuhan dibuat seperti itu. Saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita sekalian, kalau sampai detik ini saudara dan saya masih bisa bertahan di tengah-tengah himpitan COVID-19 ini, itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan untuk saudara dan saya. Enggak lebih. Dan ini menjadi sebuah peringatan untuk kita, menjadi momen yang tepat untuk kita menundukkan diri kita dan berharap sepenuhnya pada Tuhan. Tidak lagi dengan manusia, tidak lagi dengan atasan, tidak lagi dengan orang lain, tapi benar-benar berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau engkau masih bisa memberikan 1/10 pendapatanmu dari selama ini, bersyukur, puji Tuhan. Karena ketika kita bisa memberi 1/10 pun, itu juga karena karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang memampukan kita memberikan 1/10. Kalau Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya, itu bukan karena jasa kita,
Tapi memang karena Tuhan mengasihani kita. Yesaya 48 ayat 9 yang mengatakan, saudara, oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sadarlah saudara dan saya, engkau dan aku seharusnya dilenyapkan Tuhan. Seharusnya saudara dan saya, karena dosa-dosa kita nggak layak di depan Tuhan. Tapi karena demi kemasyuran namanya, oleh karena belas kasihan Tuhanlah, maka dia rela turun ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Sehingga saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-12, ini Tuhan kembali menegur bangsa Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Dengarlah, dengarlah, dengarlah. Sampai kepada di dalam ayat yang ke-16, saudara. Di situ dikatakan demikian. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Ayat 12, dengarkanlah. Ayat yang ke-14, dengarlah. Ayat yang ke-16, dengarlah. Dengarlah, dengarlah, hai seluruh umat Tuhan, dengar firman Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya oleh karena anugerah Allah, saudara dan saya masih bisa makan sampai detik ini di dalam situasi yang sulit semacam ini. Hanya karena kasih karunia Tuhan untuk saudara dan saya, kalau kita masih bisa memberikan persembahan kita untuk Tuhan melalui gereja. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-16, di situ Allah berfirman melalui Nabi Yesaya, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Apa sih yang perlu didengar? Apa yang perlu didengar? Ini loh saudara. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Selanjutnya dikatakan, dan sekarang Tuhan Allah mengutus Yesaya, mengutus aku dengan rohnya. Roh Kudus bekerja, saudara. Roh Kudus bekerja. Ada karya roh Allah dalam hidup Nabi Yesaya, sehingga dia berani mengatakan apa yang ingin Tuhan katakan. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Ayat 17, saudara. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Allah yang menebus saudara dan saya. Allah yang menebus dosa saudara dan dosa saya. Allah yang berbelas kasihan. Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang menebus saudara dan saya, dan masih melayakkan kita sampai hari ini untuk menjadi anaknya. Apa firman Tuhan penebus kita? Ini saudara, yang Maha Kudus Allah Israel. Yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Di sini Allah memproklamirkan dirinya. Di sini Allah memproklamasikan dirinya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Dengan kata lain, akulah Tuhan Allahmu yang menjadi gurumu, yang mengajar engkau untuk memberi, untuk mendapat faedah. Dan yang menuntun engkau. Nah, kita akan bahas satu persatu, saudara. Di sini ketika Allah berkata, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Di dalam bahasa aslinya memang dikatakan lebih banyak diterjemahkan sebagai memberi profit atau keuntungan. Jadi pengajaran Allah, pengajaran Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, itu yang memberi profit atau benefit.
tapi bukan secara materi khususnya, tetapi lebih kepada makna nilai kehidupan. Makanya di dalam LAI diterjemahkan sebagai memberi faedah. Allah yang mengajar kita, Allah yang menjadi guru kita, Dia akan mengajar kita tentang apa yang memberi faedah, tentang apa yang memberi nilai dalam kehidupan ini, dalam situasi yang paling sulit sekalipun saat ini. Tuhan mengajar saudara dan saya untuk bisa melihat, menilai, mengambil, memetik buah pelajaran untuk bekal hidup saudara dan saya. Allah mengatakan, akulah yang mengajar engkau, akulah gurumu, begitu ya istilahnya ya. Dan selanjutnya dikatakan, yang menuntun engkau. Kata menuntun di sini, saudara-saudara, ya, kata menuntun di sini seringkali di berbagai macam terjemahan, ya, di berbagai terjemahan, kata menuntun diterjemahkan sebagai memimpin, saudara. Kata menuntun di berbagai macam terjemahan diterjemahkan sebagai memimpin. Dengan kata lain, akulah Tuhan Allahmu yang memimpin engkau. Karena ada yang ini menjadi dua fungsi Allah dalam kehidupan saudara dan saya, sebagai guru dan sebagai pemimpin. Karena belum tentu ada guru yang walaupun bisa mengajar baik, tapi belum tentu bisa menjadi pemimpin yang baik. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang bisa memimpin, jago pemimpin, leadershipnya oke, tapi belum tentu bisa menjadi guru yang baik. Nah, di sini Allah yang sedang memproyeksikan dirinya, akulah guru dan pemimpin yang baik. Siapakah Dia? Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dia adalah guru dan memimpin dan pemimpin dalam kehidupan kita. Tidak main-main, saudara. Di sini dikatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang memimpin engkau. Jadi tidak hanya sekedar menuntun, bukannya sekedar menuntun, enggak. Tapi memimpin engkau. Jadi pimpinannya, memimpin engkau apa? Di jalan yang harus kau tempuh. Bukan jalan yang harus kau pilih, saudara. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel yang memimpin engkau di jalan yang harus kau tempuh, bukan jalan yang harus kau pilih. Kalau jalan yang harus kau pilih, berarti kita masih bisa memilih jalan yang mana ya? Mau yang A atau yang B? Tetapi ketika firman Tuhan mengatakan jalan yang harus kau tempuh, berarti ini jalan, entah itu jalan yang baik, entah itu jalan yang tidak baik, entah itu jalan yang mulus ataupun tidak mulus, mau tidak mau harus kita lewati. Baik itu jalan yang menurun maupun jalan yang menanjak, harus kita lewati. Kenapa? Bukan kita nggak bisa milih, memang kita tidak bisa memilih. Karena firman Tuhan katakan harus kau tempuh, mau tidak mau, entah itu sakit atau tidak sakit, harus kau tempuh. Nah, di sini kadang kita perlu mencari nilai, mencari buah dari apa yang sudah Tuhan ajarkan melalui jalan-jalan kehidupan kita. Mengapa saudara dan saya diizinkan melalui hari-hari yang kelam? Mengapa saudara dan saya dipimpin Tuhan untuk masuk ke jalan-jalan yang terjal? Kenapa? Nah, ini yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, belas kasih Allah melimpah dalam kehidupan kita. Jangan hanya mau pilih jalan yang mulus saja. Jangan hanya mau pilih jalan yang lebar saja. Kalau Tuhan izinkan dan Tuhan pimpin saudara dan saya untuk melewati jalan yang paling sulit sekalipun, lalui itu. Karena Tuhan yang memimpin. Engkau dan aku tidak berjalan sendiri. Ketika kita harus melewati ujian dengan situasi ekonomi akibat COVID yang tidak menentu ini, mungkin berat untuk kita lewati. Tapi tenanglah, kalau Tuhan yang memimpin hidup saudara dan saya, maka kita akan dimampukan melewati itu semua.
Kalau saudara dan saya harus melewati dapur kesengsaraan, jalan kesengsaraan, selama itu kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, hidup saudara dan saya akan mampu melewati itu semua, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara Tuhan, mari kita belajar mengapa Yesaya mengatakan di sini bahwa dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya, beginilah firman Tuhan, penebusmu. Siapa penebus kita? Hanya Yesus Kristus. Ketika Allah mengatakan melalui Yesaya, akulah Tuhan yang mengajar engkau, akulah Tuhan yang menuntun engkau ke jalan yang harus kau tempuh, baru kita terbuka hari ini. Mari kita belajar dari Yesus Kristus, Sang Guru Agung kita. Mari kita belajar kepada Yesus Kristus, Sang Guru Agung kita, yang mengajar kita tidak hanya memberikan nilai-nilai kehidupan, tapi bagaimana kita belajar dari Yesus yang harus berjalan melalui jalan kesengsaraan. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Demi saudara dan saya. Mari kita belajar dari Yesus Sang Guru Agung. Mari kita belajar dari kesengsaraannya, yang untuk mencapai kemuliaannya dia harus memikul salib untuk saudara dan saya. Dan inilah yang ingin Allah sampaikan, saudara, melalui Yesaya untuk bangsa Israel pada waktu itu dan untuk kita pada hari ini. Dan di dalam ayat yang ke-18, saudara, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Di awal-awal pasal ini, di bagian pasal ini, Tuhan berfirman, dengarlah, dengarlah, dengarkanlah, dengarlah. Dan di dalam ayat yang ke-18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ada satu macam perbedaan, saudara. Kalau dengarlah, ajakan untuk mendengar, ya mungkin kita hanya mendengar saja, begitu ya. Seperti kalau kita mendengar musik, begitu ya. Saya punya hobi main musik misalnya, beda ketika saya mendengarkan musik dengan memperhatikan musik. Demikian juga di dalam ayat ini ketika Allah mengatakan sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kata memperhatikan ini dalam bahasa aslinya adalah kasab, memiliki arti yaitu mencondongkan telinga, saudara. Memperhatikan, mencondongkan telinga, memajukan kuping kita, mempelajari perintah-perintah Tuhan, meneliti, menjalankan, melakukannya. Maka firman Tuhan katakan, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Bukan sungai musiman, bukan sungai yang kalau ada airnya pas musim hujan, kalau musim panas kering. Bukan, saudara. Seandainya saudara dan saya mau memperhatikan sungguh-sungguh perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera kita akan terus mengalir. Damai sejahtera terus mengalir, saudara. Enggak kepengaruh dengan banyak hal lain-lain. Damai sejahtera yang tidak dipengaruhi situasi apapun. Tetapi damai sejahtera yang sungguh-sungguh bisa kita rasakan, baik maupun tidak baik keadaannya. Damai sejahtera yang bisa kita rasakan baik di dalam jalan yang mulus maupun jalan yang tidak mulus. Damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh dunia sekitar kita, yaitu damai sejahtera yang hanya bersumber dalam diri kita. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Di dalam terjemahan lain dikatakan kebenaranmu akan terus berlimpah. Kebenaran yang bersumber daripada Tuhan saja. Mengapa? Karena kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Jadi kebenaran dalam diri kita akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang gak pernah berhenti untuk bergerak.
Gelombang laut tidak ada yang pernah bisa tenang. Gelombang laut akan selalu ada, baik angin sepoi-sepoi maupun angin badai. Yang namanya gelombang laut tidak akan pernah berhenti. Bahkan kita kalau belajar dari gelombang laut adalah gelombang yang sanggup menenggelamkan dunia. Yang sanggup mencapai daratan. Enggak ada yang bisa membelenggu kebenaran Tuhan di dalam dirimu dan diriku. Sehingga dilanjut dalam ayat 19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Dan nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Berbicara mengenai berkat turun-temurun yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya dan sampai selama-lamanya untuk anak cucu kita. Pengajaran daripada Tuhan, kebenaran daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan tidak akan terputus sampai keturunan kita selanjutnya. Asal engkau dan aku mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, mau menerima pengajarannya, mau menerima pimpinannya melalui jalan yang harus kita tempuh, bukan yang kita pilih. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, mari kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Yang walaupun harus melalui jalan sengsara sekalipun, dia harus lewati, dia lewati. Tuhan Yesus tidak milih-milih jalan. Kalau jalan salib yang harus dilalui, Yesus hadapi itu. Ketika Allah berfirman melalui Yesaya 48 ayat 10 mengatakan bahwa menguji engkau dalam dapur kesengsaraan, Allah sendiri pun juga bisa merasakan kesengsaraan itu melalui Yesus di dalam jalan salibnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Yesus Kristus. Perhatikan seluruh pengajarannya. Terimalah seluruh pimpinan di dalam jalan-jalan kehidupan yang sudah ditentukan dalam kehidupan kita. Maka damai sejahtera itu bukan lagi menjadi hal yang mahal di hari-hari akhir ini. Maka damai sejahtera, kebahagiaan, kebenaran bukan lagi menjadi barang langka, bukan lagi menjadi hal yang langka di hari-hari ini. Asal engkau dan aku mau menerima pengajarannya, memperhatikan seluruh pengajarannya, memperhatikan seluruh perintah-perintahnya, dan mau dituntun, mau dipimpin melalui jalan yang harus kita lewati, walaupun terjal sekalipun. Di dalam masa Yesaya, roh Tuhan dicurahkan hanya kepada orang-orang tertentu yang mau Tuhan pakai. Tapi hari-hari ini, sejak dia naik ke surga dan mencurahkan roh kudusnya untuk saudara dan saya, sudah tidak ada lagi batasan. Roh Kudus bekerja masuk semakin dalam, semakin dalam. Tidak hanya untuk satu orang saja, tapi pada semua orang yang dipilihnya, termasuk saudara dan termasuk saya. Roh Kudus bekerja. Inilah hari-hari akhir itu, saudara. Inilah saat-saat itu, saudara. Roh Kudus yang sudah dicurahkan ribuan tahun yang lalu masih sama, masih berlaku sampai hari ini pun. Roh Kudus masih tercurah untuk saudara dan saya. Mari kita mensyukuri. Di tengah-tengah yang paling sulit sekalipun hari-hari ini, kita masih diizinkan bisa merasakan damai sejahteranya. Melalui hari-hari yang sulit hari-hari ini pun, saudara dan saya masih ada di dalam pemeliharaannya. Bukan karena jasa kita untuk gereja. Bukan jasa kita karena membela nama Tuhan. Bukan jasa kita sehingga kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Bukan. Kalau saudara dan saya masih bisa bertahan sampai hari ini, itu hanya karena belas kasihan Tuhan untuk saudara dan saya yang layak binasa ini.
Terimalah Roh Kudus Tuhan. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka hidupmu akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan damai sejahtera akan melimpah dalam kehidupanmu. Terimalah Yesus, terimalah Roh Kudus, percayalah kepada mereka, percaya kepada Dia yang akan membawa kedamaian dalam hidupmu. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima curahan yang lebih lagi. Kita mau belajar waktu Tuhan yang terbaik untuk saudara dan saya. Engkau mungkin mengira ini bukan waktunya Tuhan. Tapi sesungguhnya masa paling sulit sekalipun hari ini, itu adalah waktunya Tuhan. Walau lewati cobaan, walau lewati bencana, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terimalah Roh Kudus, terimalah Yesus, maka anugerah Allah di surga melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yesus, kami percaya Tuhan, saat hari ini apapun yang sedang kami hadapi di dalam bangsa ini, kami percaya Tuhan itu semua dalam seizin Tuhan dan untuk kebaikan kami Tuhan. Engkau izinkan kami melewati jalan yang paling sulit sekalipun hari-hari ini. Tapi kami mau belajar daripada Engkau Tuhan, akan memperhatikan setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan kami mau terus berjalan melalui jalan yang harus kami tempuh, asal Engkau yang menjadi pemimpin kami. Terimalah Roh Kudus, hai jemaat Tuhan. Terimalah Roh Kudus dimanapun Engkau berada, dan nikmatlah damai, sejahtera, dan kebenaran daripada Allah dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Pasti ya yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau tak dapat untuk dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa dalam surga, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, di masa-masa perayaan memperingati pencurahan Roh Kudus ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa, lebih lagi Engkau curahkan Roh Kudus-Mu untuk Indonesia Tuhan, supaya semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa dibebaskan melalui situasi ini Tuhan, semakin banyak jiwa diselamatkan dan percaya kepada Engkau penebus kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, kalau kami masih bisa hidup sampai saat hari ini, itu semua semata karena belas kasih-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah mengasihi kami dengan sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau rela menebus kami menjadi korban di kayu salib. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, terus ajar kami, terus ajar kami, supaya kami bisa memetik buah faedah, buah nilai-nilai kehidupan yang layak menjadi bekal kehidupan kami untuk melalui hari-hari yang ada. Oleh sebab itu Tuhan, teruslah pimpin kami melalui jalan yang harus kami tempuh, karena kami tahu Tuhan, Engkau akan membawa kami kepada suatu kebaikan yang lebih lagi. Terima kasih ya Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, dan berkatilah kami sekalian. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus kita sekalian. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk Indonesia. Terus Tuhan, kami seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, berdoa untuk Indonesia. Mampukan bangsa ini Tuhan melalui kesulitan yang saat ini Tuhan izinkan kami alami. Karena kami yakin Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk Indonesia. Kemuliaan-Mu akan penuh atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Dan Tuhan berkati setiap orang yang mendengar setiap pekabaran Injil melalui hari-hari yang ada ini. Bila nama Tuhan semakin tersebar luas, bila kasih Allah semakin dirasakan melimpah untuk setiap orang di Indonesia ini, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keberkatan kita, kepenuhan kita oleh Roh Kudus, Roh yang suci itu. Haleluya, haleluya, amin.